Oke, karena banyak sekali dari teman-teman minta request, Mas coba bahas perawatan bahan bonsai anting putri untuk menjaga kesuburan supaya kita itu bisa cepat untuk bisa memaksimalkan untuk percabangan atau losan yang kita lakukan, Mas, apalagi di pot ataupun di ground. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba bahas untuk signifikan ya cara saya untuk melakukan pemrograman di pot dan di ground ya. Tentunya ada sedikit perbedaan ya, teman-teman. Teman-teman, yang pertama perbedaan yang sangat signifikan ketika dia ground seperti ini ya, teman-teman. Di ground seperti ini itu pasti dia lebih banyak medianya ya. Tuh. Oke. Kopinya sudah habis juga ya. Oke, kita opening dulu ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan coba bahas khusus ya bagaimana cara saya mengoptimalkan pertumbuhan, memaksimalkan pertumbuhan. Kenapa bisa sangat subur-subur sekali ya? Karena kemarin banyak requestan seperti itu ya dari teman-teman. Kita akan coba bahas tuntas ya. Jadi jangan sampai di skip ya teman-teman. Kita urutkan satu persatu supaya teman-teman itu bisa paham ya. Nah, jadi saya itu menggunakan dua tipe ya teman-teman. Yang pertama, kalau memang programan yang kita program itu dia mame small, dan untuk ukurannya itu lingkar batangnya masih di bawah sekitar 20-an, itu saya biasanya itu menggunakan cuman di pot ya teman-teman. Bisa dilihat di video saya sebelumnya yang bener-bener tunggul itu saya program di pot dan sekarang sudah masuk ke perantingan. Nanti di next video saya akan buatkan khusus kontennya ya. Jadi dari awal itu seperti apa kita programnya, nunggulnya, nyari mata tunasnya itu di video selanjutnya akan saya bahas. Oke, jadi ada dua tipe tadi. Kalau memang lingkar batang pohon itu dia, ini kan kita konteksnya untuk mempercepat mencari gerak dasar pengelosan yang kita upayakan supaya lebih cepat jadinya intinya kan ya. Di bawah dia 20, lingkar 20 itu biasanya saya menggunakan pot ya teman-teman. Itu lebih baik karena dari dulu sampai sekarang kalau teman-teman nanya saya, Mas, program mami itu idealnya seberapa kalau tunggul 2 mata tunas? Itu idealnya sebesar baterai ABC yang gede itu ya teman-teman. Itu idealnya, ideal banget itu. Press pendek nanti pecah dua ya untuk terusan dan tangan pertama itu satu. Kalau di atas 20 atau 30, 40 ataupun sampai 50 itu saya anjurkan dia di ground. Karena kenapa? Untuk mengoptimalkan atau mengoptimasikan supaya kita yang pertama tidak gampang ganti media. Itu yang pertama. Yang kedua supaya kita itu apa ya, lebih mudah ya untuk mengontrolnya, dan untuk penyiraman juga ketika di pot itu kalau memang cuaca panas harus ya benar-benar pagi sore pagi sore. Kalau di ground seperti ini kita tambahkan kokopit itu cukup sehari sekali pun nggak apa-apa, tiap pagi pun tidak apa-apa ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Ini cara untuk mengoptimalkan ya. Terus untuk yang kedua, cara untuk atau media tanam ya. Media tanam kemarin sudah pernah saya sepil. Biasanya tuh saya ada pakai dua ya teman-teman. Kalau tidak pakai pasir bangunan ya pakai eh, sekam ya teman-teman. Sekam dicampur pasir ya. Terus untuk tambahannya itu saya kasih kokopit untuk di bagian atasnya. Itu untuk medianya. Untuk pupuknya apa, Mas? Kalau untuk pupuk ini berbeda-beda ya teman-teman. Kalau di tempat saya media paling bawah seperti ini ya, paling dasar itu saya pakai kohe kambing. Jadi kalau teman-teman nggak percaya pakai kohe kambing, jangan ya. Tidak kita sarankan ya. Lebih baik pakai osmokot merah ataupun pakai osmokot yang 17, 11, 10. Seperti di deskripsi nanti saya sematkan ya, kalau teman-teman mau nyari osmokot merah yang biasanya saya beli itu di mana ya, itulah teman-teman ya. Jadi untuk osmokot merah ini unsur nitrogennya itu kan 19, lebih tinggi dari yang produk dari Holland. Makanya dia bisa sampai hijau semua seperti ini tanpa ada menguning sama sekali. Itu karena unsur nitrogennya itu tinggi. Walaupun itu dia panasnya nggak ketulungan atau musim kemarau,
Yang penting untuk penanamannya ditaruh di samping-samping seperti ini untuk ngasih pupuknya itu dia tetap masih subur ya. Itu sepengalaman saya ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, untuk perawatan mingguan bagaimana? Untuk perawatan mingguan tidak ada sih. Kalau biasanya seminggu sekali ya ada, cuman kita semprot dengan atonik ya teman-teman. Kita semprot dengan atonik. Kalau memang pohon-pohon yang perlu perlakuan khusus, itu biasanya saya kasih tambahan perangsang akar. Biasanya itu boleh pakai B1 ataupun pakai produk perangsang akar dari Infam ya. Nanti di deskripsi juga saya akan cantumin untuk produknya biar teman-teman nggak bingung untuk belinya di mana ya. Nah, untuk selanjutnya perawatan sudah. Kalau untuk insek ya, insek itu biasanya tergantung dari lihat kondisi pohon ya teman-teman. Apalagi untuk sancang. Kalau untuk sancang itu 1 bulan sekali sudah pasti ya. Cuman kalau setengah bulan ya 15 hari sekali itu pasti untuk insek. Kalau untuk anting putri insek itu supaya dia terbebas dari apa namanya kutu kebul dan lain sebagainya ya hama, itu biasanya 1 bulan sekali untuk khusus di unput. Nah, untuk yang kemarin ada yang nanyain untuk penerimaan di bahan unput itu kita masih nerima di bahan mame dan small ya. Ya maksimal lingkar 30 40 masih oke sih kalau menurut saya pribadi. Dan untuk per tahunnya itu setahunnya itu dia 3 juta ya teman-teman. Itu untuk biaya perawatan, terus biaya media ground seperti ini, terus ganti media, dia kawat, pupuk itu sudah bersih ya teman-teman. Itu untuk estimasi untuk harganya, karena kemarin kan banyak yang nanyain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apa mas? Untuk selanjutnya paling sekitar 6 bulan sekali ya. 6 bulan itu biasanya saya bersihkan ya. Jadi batang-batang yang sekiranya dia belum bersih, tidak bersih itu kita bersihkan. Kalau untuk pemberian fungisida ya teman-teman. Jadi untuk pemberian fungisida ini harap berhati-hati. Jadi teman-teman kalau boleh saran ya, pemberian fungisida itu berikanlah pohon tersebut ketika pas dia sudah subur atau makmur. Karena kenapa? Ketika kita berikan fungisida ketika dia sudah subur, untuk fungisida yang langsung terkena batang atau kita oleskan sebagai dia apa ya, seperti kayak odol itu ya, kita kuaskan itu kalau pohon itu dia tidak subur, biasanya itu dia akan mengalami kemacetan ya, karena kan dia panas kena pohon. Cuman kalau untuk pohonnya dia sudah subur seperti ini, itu dia aman kena fungisida ya. Itu tips dari saya. Dan untuk apa ya, menjaga kestabilan pohon itu dia seperti itu. Dan sama satu lagi ini untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Ketika kita melakukan pengelosan seperti ini ya, ini kita loskan ya, ini ada kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 ruas dari pengelosan yang kita lakukan seperti ini. Untuk selanjutnya los itu dia tanpa kita kurangi sama sekali ya. Itu biasanya saya lakukan seperti itu supaya kenapa? Semakin banyak cabang yang ada di bagian-bagian atas ini itu akan semakin cepat untuk pohon itu berfotosintesis untuk memasak makanan dan menjadi nutrisi untuk si pohon. Karena kalau untuk dia lancur cuman satu-satu, biasanya memang dia cuman tegak tinggi seperti itu ya teman-teman. Itu hanya sekedar saran saja ya, atau tips saja untuk sepengalaman saya di anting putri ini ya, karena dari dulu sampai sekarang kita bermainnya di anting putri ya teman-teman. Oke, misalkan ada pertanyaan atau sharing atau teman-teman mau nyari bahan-bahan bogelan, kita masih ready, cukup lumayan banyak ya, apalagi kita baru panen juga ya teman-teman. Dan nanti di video selanjutnya juga kita akan coba kasih tips supaya bahan yang dari dongkelan terus beli dari online kita cuci akar. Karena kemarin ada pertanyaan seperti itu dari teman kita ya, menuliskan seperti ini, mas coba kasih tips tutorial atau saran lah ya. Ini bukan tutorial sebenarnya teman-teman, jadi berbagi pengalaman kita ya. Itu kita akan buatkan bagaimana cara saya merekondisikannya, cara mencucinya, dan untuk supaya pohon itu sampai subur bagaimana ya. Kita akan langsung coba next di video saja ya teman-teman, karena ini sudah cukup panjang juga kita berbincang-bincang. Dan untuk ilmunya ya, ini kita sekedar berbagi pengalaman. Kalau memang ada pengalaman yang lebih signifikan atau berbeda, boleh tulis di kolom komentar ya, karena di sini saya haus akan ilmu ya teman-teman, karena tidak
Karena pengalaman terbaik, ilmu terbaik itu ada dari pengalaman. Itu yang saya percaya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu. Semoga menginspirasi. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, ini cukup lumayan. Ini rata-rata 80% sudah punya orang semua ya teman-teman. Sama di belakang ini kita sekitar baru 20 guronan ya. 20 guronan seperti ini. Itu kita baru buat ya. Dan next akan kita spillkan ya. Oke, sip.